Halo semua, selamat datang kembali di channel Trade Stock ya. Balik lagi bersama Saudara Hadi di video rekomendasi saham mingguan. Ya, kali ini kembali saya akan memberikan rekomendasi saham untuk minggu depan ya. Periode tanggal berarti awal bulan ya, besok ya masuknya di bulan Oktober. Tanggal 2 sampai dengan 7 Oktober 2023 ya. September sudah resmi berakhir. Jadi ya gimana? Trading selama 1 bulan kemarin gitu. Nah, oke, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini ya dengan cara like, komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita selanjutnya. Nah, kalau kita lihat indeksnya sendiri ya selama 1 bulan karena sudah berakhir ya. September tuh memang dominannya selalu merah ya. Nah, plus banget indeks kita minus ya, minus 0,19%. Ya, indeks nggak kemana-mana ya kalau kita lihat dari awal September. Nah, dia dari sini ya konsolidasi aja 7069 7069 bulak-balik aja gitu. Jadi manfaatin lah indeks di bulak-balik ini ya gitu. Nah, secara medium ya mungkin di sini ya masih uptrend gitu. Nah, kalau kita buat garis trendline ya masih uptrend, tapi ya kemungkinan ini masih akan sideways sampai dengan nanti mungkin beberapa akan rilis laporan keuangan ya. Apakah itu masih menarik saham-saham blue chipnya sampai nanti di terakhir mungkin di Desember ada window dressing. Nah, semoga itu menjadi sentimen positif buat indeks kita ngedobrak area 7000 dan sampai area 7100. Nah, seperti itu mungkin indeks. Nah, kalau kita sebelumnya kita review dulu ya rekomendasi kita di minggu lalu. Ada 3 saham minggu lalu ya. Yang pertama S Hardware ya. Oke, S Hardware ini kenal cut loss ya. Tapi ini gini, oke, secara trading plan ya kita stop loss di 760. Nah, area 765 kan memang rekor banget ya udah 760. Nah, tapi di sini sebenarnya buat yang teman-teman masih punya barang ya. Ini bisa jaga area ya mungkin last banget di 72 sampai 73 ya, itu udah support kuat. Nah, ini ada satu trendline yang mana dia memang nurut banget nih ke trendline di sini. Nah, trendline-nya sempat terus sempat dia tertahan terus. Nah, apakah masih menarik ya? Menurut saya ini masih menarik gitu selama dia mungkin last banget ya 720 sampai 730. Jadi saya pribadi ini sebenarnya masih punya S Hardware jaga area 720 sampai 730, tapi yang udah cut loss ya udah di cut loss dulu sesuai plan yang berlaku karena ini kan berlaku untuk 1 minggu. Terus untuk 1 minggu kita S Hardware cut loss ya mungkin area berapa cut loss kita 7, kalau sampai sini aja dia 2 sampai 3% lah ya. S Hardware cut loss 2 sampai 3%. Lalu saham yang kedua ini Saratoga ya, sama Saratoga juga kita kena cut ya sebenarnya. Nah, di sini kita bilang harusnya menarik, baru break, ternyata area 7 ininya dijebol juga ya, sampai akhirnya dijebol di sini. Dia kita cut area stop loss kita di 830. Low dari sini udah 1805. Nah, sebenarnya udah kena cut loss ya di area sini di hari Selasa, Rabu nih. Nah, terus hari Jumat dia memang sempat naik, ternyata turun ya. Sepertinya kemana Saratoga? Sepertinya akan area sini lah. Nah, ini juga ada sedikit gap ya. Mungkin kemungkinan akan tutup dulu ya lah sampai 1730 lah sepertinya. Kalau misalkan dia tetap bertahan di atas itu masih menarik. Tapi kalau Saratoganya closing di bawah situ mungkin kemungkinan akan balik konsolidasi sideways di area sini. Jadi ya overall kalau kalian masih punya belum cut loss ya bisa jaga area 1730-nya gitu, karena tanggung ya kalau belum cut loss. Tapi kalau udah cut loss dari kemarin ikutin plan di 1830 ya udah kita stop loss dulu. Kalau dilihat minusnya berapa ke 1830 ya sama 2-3%. Naik Saratoga sama S Hardware juga sama. Nah, lanjut sama yang terakhir itu Medco. Nah, pas banget ya Medco kita dapat area entry yang paling bawah. Waktu itu Senin masuk sini, saya belum masuk ya karena langsung naik. Terus kemudian Selasa dibanting. Nah, dibanting di sini nih langsung paling low kita dapat. Pribadi ya udah langsung beli aja di closing 15.15 tanpa pikir panjang ya, karena di sini ada area demand. Sebenarnya area baik kita 15.40 sampai 16.00. Pas banget di area entry kita dapat bawah. Saya waktu itu dapat bawah ya, sama di grup anak-anak grup juga dapat ya closingan bawah 15.15. Nah, sampai
besoknya aja dia langsung naik ke 1645, 8,5% kita dapat. Kalau kita sampai di target 1, kemarin kita jualan di target 1 ya, beberapa yang udah jual dulu ya sebagian. Nah, udah dapat 9,9%. Nah, seperti itulah. Oke, dari 3 saham kita win rate-nya memang jelek, hanya 1 yang berhasil, berarti win rate-nya berapa? 25% ya. Tapi ketika dia naik, reward-nya itu mengalahkan yang cut loss tadi. Yang cut loss tadi oke, 3%, cut loss 6%. Nah, sekalinya dihajar Medco baru naik sampai target 1 aja udah dapat 9,9%. 10%-an lah kalau kita sampai high sini ya. Nah, itu kan berarti kita masih profit sekitar 3-2%-an gitu. Jadi itu masih menarik. Jadi jangan terlalu berfokus kepada win rate, tapi fokuslah sama risk reward ratio gitu. Karena di saham kalau kita beli 10 saham, 8 kita cut loss, cuma profitnya 2, tapi profitnya 2 bisa sampai puluhan persen ya, kita masih menang. Sementara cut lossnya cuma 2-3%. Kayak gitu. Nah, itu kita harus lebih mementingkan ke risk reward ratio, jangan fokusnya ke win rate. Karena kebanyakan trader tuh fokusnya ke win rate. Fokuslah ke risk reward ratio. Memang kalian di market bisa bener terus gitu, dari 10 saham misalkan kalian bener terus 100% gitu, itu oke kalau ISG sedang bullish. Kalau ISG lagi susah kayak gini, lagi sideways, nanti naik nanti turun, saham yang udah naik tiba-tiba turun, nah itu susah seperti itu. Jadi ya itu Medco menurut saya masih menarik. Kita udah jualan sebagian ya, mungkin ada sisa barang sedikit di sini ya, masih floating profit hampir 6%-an ya sebenarnya dia closing, tapi ya masih bagus, harga oilnya juga masih oke. Ya kita harap sampai ke TP2 di 17.30 kita dapat hampir 15%. Nah, tapi karena udah 1 minggu ya udah kita sell off aja semua. Karena kalau kalian yang tradingnya 1 minggu bisa ikutin trend. Jadi ya itu. Ya overall semua masih profit lah ya di saat ISG 1 minggu kemarin masih. Oke, next apa rekomendasi saham untuk minggu depan? Kita lihat sekali lagi composite-nya. Nah, composite ya overall menurut saya ya masih nggak kemana-mana ya. 69.700 kemarin bersyukur banget sih dibanting. Saya pribadi nggak pegang saham memang. Cuma waktu itu ada salah satu saham long ya, satu saham dividen waktu itu saya ada jualan semua di sini. Nah, saya punya banyak amunisi di sini. Saya hold waktu itu ambil ESA di 740, sekarang udah 795 bareng anak grup. Di grup itu saya rekomend ESA, terus juga saya rekomend DMR, terus sampai TP1 dapat 6%. Jadi ngambil di sini besoknya langsung rebound ya udah langsung jualan. Karena kita manfaatin technical reboundnya doang kayak gitu. Ambil ESA, ambil Medco, ada DMR, banyak lah waktu itu di sini saham-saham energi yang emang jatuh ya jatuh, dia jatuhnya tuh nggak ada distribusi yang berarti, itu cuma menarik. Jadi overall 69.700 ya bolak-balik aja kayak gitu. Jadi memang ngebosanin. Oke, lihat ya rekomendasi minggu depan. Yang pertama kalian ada dari Derema nih. Sepertinya dia mulai konsol ya dari Derema uptrend, masih uptrend. Nah, sebenarnya ini masih belum, kalau secara primary trendnya ini masih belum downtrend sebenarnya. Nah, low yang terakhir di sini. Nah, kalau kita buat base konsolidasi yang besar, nah ini dia masih konsolidasi area sini dengan low terakhir 13.25. Tapi kita mainnya kan short term ya. Kita main short term ya, memang secara short term dia downtrend. Nah, tapi di sini bagusnya dia udah nggak buat lower low nih. Nah, di sini dia udah nggak buat lower low ya, udah nggak buat lower low. Nah, kalau kita buat area support yang lebih lagi, nah kita bisa pakai area support yang di sini aja ya. Nah, di sini ya, oke. Nah, kalau kita buat trading plan DRMA, bentar kita buat trading plannya. Kalau sampai ke support sini, ya kita sampai sini aja lah ya. Kita jaga support di sini. Kita agak lebar sedikit ya DRMA-nya. Buy 14.20, range-nya agak lebar. Sampai sini berapa? 13.70. DRMA 13.70 sampai 14.20. Untuk stop loss itu 13.30. 13.30. Nah, untuk TP-nya DRMA bentar. Nah, area sini TP2 ya 580 untuk 1 minggu. Kayaknya high yang di sini dulu deh. Kalau dia dikasih turun dulu aja udah menarik deh. Nah, ini ada resisten 1480 lah ya.
1475 sampai 1580. Itu untuk trading plan dari DRMA. Next saham yang selanjutnya, nah dari bursa karbon ya PGO, tak lihat kayaknya ini masih menarik nih. Ya ini udah low risk aja. Oke, masih uptrend. Di sini bandingan ya waktu bursa karbon launching, banyak yang malah mereka berspekulasi, wah ini bursa karbon launching, saya harus beli deh. Kalian lupa bahwa di kita tuh ada yang namanya buy on rumor, sell on news. Ya kalian lihat selama dari Agustus aja ya, dari Agustus dia udah naiknya lumayan banget gitu. Jadi apa keharusan dia ketika bursa karbon listing pengennya kalian arah gitu ya? Mereka udah naik dari hari-hari sebelumnya. Kalian ingat nggak kasus COVID, kasus vaksinasi? Oke, sebelumnya kan saham-saham farmasi itu terbang gila-gilaan ya. IRA, KF, INAP. Ketika Pak Jokowi disuntik menjadi orang pertama itu gimana sahamnya? Hancur, ARB berjilid. Nah sama seperti itu. Karena karena buy on rumor, sell on news. Jadi ketika emang udah keluar, udah peak, sudah pasti ya udah saatnya jualan. Karena harganya udah terpresin kayak gitu. Jadi ya ini PGO udah naik lumayan banget. Jadi saya bilang wah waktu itu saya jual ya, agak udah di area-area sini tuh waktu itu saya jual. Wah sebelum bursa listing saya udah jualan di PGO. Barang-barang sisa ya udah nggak punya barang. Ya udah nanti lihat lagi gimana teknikalnya. Nah seperti ini teknikalnya menarik. Kenapa? Ya kelihatan ya di sini ada satu area support di sini ya. Semoga kita harapkan dia tertahan, dia buat yang namanya higher low, nggak breakdown. Nah kalau breakdown ya udah kita cut loss saja. Kenapa? Karena ini udah low risk juga ya. Nah cuma dikit lah ini. Oke, kita buat PGO ya. Trading plan-nya dari area 1400. PGEO 1400 sampai closingnya dia di berapa? 1445. Area stop lossnya di bawah sini 1380 lah. 1380 untuk area TP-nya. Nah, kita cari resisten minornya dulu ya. Resisten minornya 1510. Target kedua ya udah hanya aja 1510, kedua ya 1615. Oke, itu trading plan untuk PGO ya. Kita harapkan ini buat high low tertahan dia rebound. Kalau misalkan dia nggak gagal ya udah kita cut loss dulu, karena kalau di sini di breakdown takutnya dia bisa ke uji area support sininya kayak gitu. Jadi terlalu jauh ya, jadi lebih baik cut loss dulu, nanti kita tampung lagi area bawah. Oke, PGO next yang terakhir itu, karena ISG C2 ya saya agak bingung nih kalau nyari ISG C2 itu ya kita carilah saham-saham yang sedang disupport gitu. Jangan saya sedikit jarang untuk buy on breakout ya, karena di saat ISG C2 itu akan ketika sahamnya buy on breakout itu kita terkena pulse breakout itu akan lebih sering gitu. Jadi ya oke, saya cari yang dekat-dekat support aja. Nah ini ada TOTL ya, tak lihat kayaknya ini area supportnya di area sini. Nah kelihatan ya beberapa kali di sini sempat rebound. Nah yaudah ini ada technical rebound juga. Nah ini kita hajar aja karena kelihatannya ada low risk juga gitu. Kalau yang disupport kan kita buy on weakness ya low risk. Nah boleh buy di PGEO area buy 356 sampai dengan closing 368. Area stop loss-nya di bawahnya aja. 350 di sini ya. 352 dah. 352 jangan jauh-jauh. Karena kalau udah buat lower low udah. TP1-nya. Yes, area sini aja ya, 382, area resisten minor 382 sampai 402. 382 402. Oke. Itu aja ya 3 rekomendasi saham kita untuk minggu depan. Sekali lagi nih disclaimer on, hanya untuk informasi saja. Jika kalian merasa cocok silahkan di buy, kalau nggak merasa cocok silahkan di skip. Nah buat kalian yang belum join di Telegram channel kita silahkan join ya, linknya ada di deskripsi buat dapetin rekomendasi saham menarik lainnya setiap hari dari saya pribadi. Oke.
Itu aja video kali ini. Terima kasih banyak yang udah support channel ini dengan cara like, comment, dan juga di subscribe. Semoga 3 saham ini masih kasih kita cuan di minggu depan. Oke, see you.